Sejarah kita tertulis dan terpublikasi ambigu, bahkan, terbalik, dan tanpa ada upaya pengembalian, meneliti menulis dan merekonstruksi kembali untuk mendekati sempurna. Catatan sejarah ambigu, yang terus dan tetap dijejalkan pada generasi penerus bangsa ini, yang buta siapa nenek moyangnya. Perpustakaan Leiden di Belanda adalah perpustakaan tentang Indonesia terlengkap di dunia. Ada 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke sana. Kalau dijejer panjangnya bisa mencapai 12 km. Ini kata Rektor Universitas Leiden Karel Stolker. Perpustakaan nasional sendiri hanya mengoleksi 10,3 ribu manuskrip kuno, tidak sampai separuh, maka sempurna kebutaan kita. Perhatikan ini. Kata Dharma umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai kata yang ditafsirkan menjadi hukum, kadang disebut dengan moralitas. Dharmik Dharma berasal dari kata dasar dar, yang berarti adalah memelihara, menegakkan, mempertahankan, melindungi, yang dalam kata sifat mendapat imbuhan ik melekat dengan manusianya. Dalam bahasa secara kontekstual di seluruh filsafat di India, dharma mengimplikasikan pada pengertian agama. Dharma disajikan sebagai konsep sentral yang digunakan untuk menjelaskan kebenaran yang lebih tinggi atau realitas tertinggi dari alam semesta. Istilah dharma, dhamma adalah istilah spiritual dan religius yang dianggap mendasari lahirnya ajaran falsafah di India. Secara harafiah kata ini yang berarti kewajiban orang benar atau jalan saleh, dalam pengertian umum istilah itu. Antonim dari dharma adalah adharma, yang berarti tidak alami atau tidak bermoral. Konsep dasar utama, dharmik, ini ada pada Buddhism, Jainism, Hinduism juga Sikh di daratan India, bahkan Zoroaster. 4 kategori dharma dalam Abhidhamma Theravada adalah 1. Cita pikiran, kesadaran. 2. Cetasika, ada 52 jenis. 3. Rupa, 28 jenis. 4. Nibbana, kepunahan, lenyapnya. Dharma ini tanpa syarat, tidak muncul atau lenyap karena interaksi kausal. Ada 3 macam dharma dalam Mahayana. 1. Dharma tertinggi dari semua, Sarvesu Anutara, yaitu nirvana. 2. Sarana untuk mencapai nirvana, nirvana prapti upaya, yaitu jalan mulia berunsur 8 Aryastasga marga. 3. Semua kata-kata baik, subhasita, kata-kata jujur, satyavacana, jalan mulia berunsur 8. Dalam filsafat Jainism, dharma adalah sikap tanpa kekerasan, mardava, dikenal sebagai dasalaksana atau 10 indikator pemurnian spiritual. Dharmik original atau dharma, dhamma adalah ajaran asli leluhur bangsa Nusantara tergambar di relief dasar Borobudur yang kini ditutup. Ada 12 teks kata, sevarga, bukan tertulis nirvana, dan literasi kata. Kusala Dharma Bayjana. Dharma ajaran dan falsafah ini tersimpan sempurna pada budaya Bali, tercermin dalam kehidupan kesehariannya yang lekat dengan spiritualitas di setiap individu dan kemasyarakatannya. Publikasi buruk yang mengatakan budaya Bali dari India. R.C. Markandeya tertulis di publik juga oleh Swami Veda Bharati berasal dari India atau di publik sering tertulis India Selatan, benarkah? Perhatikan lagi. Tertulis dalam sloka Buana Tatwa tentang Maharsi Markandeya. Petik 2. Sang Ayati mewangsang niata pada sira apekik listu paripurna, wicaksaneng aji, wibuhing sastra utama. Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa, beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Niyata, berputra Sang Merakanda. Setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putera. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya, siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di atas? Jadi, Maharsi Markandeya dan nama-nama lain yang selalu bersanding bersama dengan nama beliau Agatsya Del adalah asli putra Nusantara Indonesia. Leluhur nenek moyang kita memakai perlambang, matahari, dengan simbol, swastika, yang mengandung makna, dharma keharmonisan universal serta keseimbangan. Ini bukan dari India. Pertanyaan mendasar yang harus terjawab. Bangsa apa di dunia ini yang dapat menjelaskan lengkap jelas dan rinci makna filosofi dari simbol, swastika?
Bangsa apa di dunia yang sampai hari ini dalam budaya kesehariannya memakai simbol swastika? Kapan India datang ke Nusantara masuk ke pelosok-pelosok negeri, hingga semua ajaran asli Nusantara, ribuan situs juga kerajaan pra-Islam disebut dari sana. Dalam semua catatan perjalanan, peziarah Tiongkok di antaranya Xuanzang atau Hiuen Xiang, Fahian juga Elsing atau Yijing 671 mengabarkan bahwa Sefarnat Vipa adalah tempat mempelajari Dharma. Dharmadasa 700 sampai 620 sm, Dharmapala 670 sampai 580 sm, Sufarnat Vipa Dharmakirti 610 sm 520 sm, Kumarila Batai 618 sampai 540 sm, Adi Sankara 569 sampai 537 sm, mereka putra Nusantara pelopor Dharmik berawal dari sini. Nama dan tahunnya baru tercatat saat terjadinya pandangan baru terhadap Dharmik original di luar Nusantara. Jauh sebelum itu catatan mainstream tidak ada yang mencatat tentang sejarah Nusantara sebelum tahun 78 Masehi. Karena perhitungan awal tahun Saka di prasasti adalah 78 dan kita hanya mengamininya tanpa penelitian lagi, hingga hilang sejarah Nusantara Indonesia sebelum tahun itu. Raja Pala Silsilah Shailendra Balaputra Dewa dari Sumatera, membangun Nalada India demi kepentingan pengembangan pusatnya pendidikan di Nusantara yaitu Dharmapala. Kini tertulis terbalik, leluhur kita yang belajar ke sana. Faktanya Nalada hanyalah cabang dan banyak pelajar dunia di antaranya peziarah Tiongkok yang belajar ke Nusantara. Sariputta, Dharmakirti selanjutnya, Krijanayasa, Dapunta Hyang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra, perjalanan suci membawa Dharma dari Universitas Dharmapala di Sefarnat Vipa. Ini lokasi yang dilihat Fahuan abad 4 dan Itesing abad 7 pergi menyebar ke arah utara juga ke barat dengan 2213 pelajar Brahmin. Hal ini pula yang dilakukan Ersi Markandeya sampai ke Bali, disinilah Dharmik original tersimpan sempurna. Jadi semua situs juga ajaran asli di Nusantara tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India, tapi yang tergambar di Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur, dan falsafah ajaran terekam di Bali, adalah yang mendasari lahir tumbuhnya tiga ajaran di sana. Jangan terbalik, leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadikan bohong. Angka tahun Saka tertulis di prasasti bukan angka tahun Saka yang dimulai tahun 78 itu kalender Saka versi India yang dimulai saat Raja Salivahana India ditaklukkan bangsa kaum Cakya, leluhur Nusantara Indonesia di tahun itu. Studi tekstual dan intertekstual tentang mudra raksasa, sejarah, secara umum diyakini bahwa era Saka dimulai pada 78 Studi kritis dan komprehensif referensi epigrafi dan sastra dari era Saka tampaknya membawa kita pada kesimpulan bahwa era Saka dan era Sakanta tidak identik. Zaman era Saka dimulai pada 583 SM sedangkan zaman era Sakanta dimulai pada 78 Sejarah kronologis India kuno telah diajukan sejak 661 tahun karena dua zaman yang berbeda ini secara keliru dianggap identik. Berdasar studi literasi tentang The Epoch of Saka Era, menjelaskan bahwa Sakas sama dengan Scythians, menyebutkan ada banyak migrasi dari Sakas Baktria dan Gandhara ke Eropa Timur dan Anatolia Utara melalui Pontic Steppe sejak zaman Veda. Setelah Perang Mahabharata, 3162 SM, banyak kelompok besar Scythian yang bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur dan Anatolia Utara sekitar 3000 SM. Orang Het dan Mitannis di Anatolia tidak lain adalah Scythians, Cakya, Saka yang bermigrasi melewati India yang dicirikan adanya penyebutan dewa-dewa Veda seperti Mitra, Indra, Varuna, Nasatya, Del, bahkan kelompok-kelompok Scythia yang bermigrasi ini memperkenalkan dewa Mitra atau matahari di barat setelah 3000 SM ini telah berkembang menjadi agama, Mitraisme, setelah tahun 2000 SM. Para Saka sebelumnya adalah orang-orang dari wilayah Sakat Vipa, dari teks Saka Purana, bangsa Scythia Cakya.
Saka sebutan sejarawan Barat info dari Ptolemes sekitar 140 m yang membuktikan adanya kaum Indo-Scythia di India Barat daya wilayahnya Patalene dan Surastrene, Saurashtra. Sumber Kavyamimamsa abad ke-10, Saka nama daerah yang disebutkan dalam Kavyamimamsa adalah wilayah Raja Sekara, ini adalah Astakastan, tempat Saka pertama kali singgah dan menetap setelah datang ke India. Sakala atau Sialkot terletak di Lahore dan Punjab diidentifikasi dengan Aka dari Raja Sekara. Sakala adalah ibu kota pertama yang dibuat oleh Raja Yunani Demetrius. Sakala hancur ketika Hiuen Tsang sedang dalam perjalanannya di India. Jadi ada kemungkinan bahwa sebelum masa Hiuen Tsang beberapa raja telah menyerang Saka dan menghancurkan ibu kota mereka di Sakala. Menurut sumber, Nilamata Purana yaitu kronologi Gandhara kuno dan Baktria, Saka adalah nama sebuah suku disebut mendiami wilayah di sekitar Kasmira kuno, lembah Kashmir, wilayah di Oxus, kemudian Aka bergerak ke selatan dan menduduki Kipin, Kapisa, Kafiristan. Menyebar dan membentuk berbagai kerajaan termasuk Yao Siun dan Siuntu, Sin, selatan Kasmira. Wilayah ini untuk beberapa waktu pernah diperintah oleh Demetrius. Ptolemes menyebutkan Kaspeiria di wilayah Menander. Sumber dari sebuah studi budaya dan sastra sejarah dari Nilamata Purana, disebut Saka adalah nama suku yang disebut dalam prasasti Gupta, kerajaan Gupta abad ketiga Masehi yang didirikan oleh Sri Gupta, meliputi wilayah sebagian dari India kuno dan mereka memeluk agama, dharmik, seperti Hindu, Buddha dan Jainisme. Suku-suku ini bermigrasi ke tempat-tempat selain permukiman asli mereka dan memberikan nama wilayah barunya, Janapadas, yang mereka tinggali. Mereka menggantikan suku Veda lama di Punjab dan Rajasthan. Sumber analisa pada prasasti Gupta disebutkan, Saka adalah yang dinamai sejak era zaman Raja Salivahana dari tahun 78 m. Kata Salivahana berasal dari Satavahanas garis raja-raja dinasti ini dikatakan telah memerintah di barat laut Mysore dengan nama umum Satakarni. Penerusnya adalah Mysore, tercatat pada 1717 setelah Salivahana. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Anggapan awal terhadap bangsa Arya yang terpublikasi saat ini adalah yang hidup di Iran dan Irak pada era prasejarah. Orang-orang ini bermigrasi ke India Utara sekitar 1500 SM. Penduduk asli Dravida India ini menyebut para pendatang baru adalah Arya. Pada akhir abad ke-19 awal ke-20, Arya disamakan dengan orang-orang Jerman atau Nordik dan sebelumnya ada anggapan Arya merujuk ke bahasa kuno yang penuturnya dianggap telah menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh anak benua India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Bangsa Jerman mengambil simbol swastika dari bangsa yang lebih maju di masa terdahulu. Bangsa itu adalah kaum Caka, Cakya, Sakaya, Scythia, Arya dengan simbol swastika, wan kegagahan bangsa dan simbol inilah yang menginspirasi Hitler. Leluhur kita bangsa Nusantara Indonesia, menganut ajaran dharmik original, sudah ada jauh sebelum abad 5 SM yang kini tersimpan sempurna di Bali. Inilah yang oleh pencatat sejarah yang mereka sebut kaum Caka, Cakya, Sakaya, Scythia, Arya. Kaum ini yang di masa keturunannya masih menggunakan matahari sebagai lambang dan logo simbol swastika yang dipakai dalam budaya kesehariannya. Ini tersimpan sempurna di Bali ditandai jelas dengan menyebut Tuhan dengan Acintya, dia yang tidak bisa dibayangkan, yang tak terpikirkan. Ida Sang Hyang Widi Wase, bukan Kresna. Jadi, Saka adalah nama suatu bangsa yang datang ke tanah India juga melakukan ekspansi bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur dan Anatolia Utara pada masa setelah Perang Mahabharata. 3162 SM orang Eropa sebut kaum Saka dengan Scythian, inilah yang dimaksud Arya.
Literasi kata Arya terekam pada kalimat pembuka prasasti Kalasan tertera kalimat Namo Bhagavatyai Arya Taravyai. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Teks kalimat ini yang tertulis di Nalada Bihar India pada stupa bernama Sariputra. Aryan adalah leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Nama Sariputra adalah putra Nusantara, tokoh pelopor cikal bakal lahirnya salah satu ajaran India yang kini dilabelkan di Borobudur. Beliau yang terlahir dari seorang ibu bernama Sari di Sevarnabhumi, Sevarnatvipa, Nusantara Indonesia sebelum abad 5 SM. Kaum Saka inilah yang menaklukkan Raja Salivahana di tahun 78 M. Di Nusantara Indonesia tersebar prasasti berangka tahun Saka. Di figura relief dasar Borobudur yang ditutup pada panel nomor 43 tergambar bentuk bangunan dengan bentuk atap khas Nusantara. Inskripsi pada tepi figura terbaca, Mahecakya. Kata Mahecakya berarti berkuasa besar atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cakya adalah Caka. Saka inilah leluhur kita di Nusantara. Tersebar ratusan prasasti berangka tahun Caka, Saka. Siapakah yang dimaksud Arya? Arya telah menjadi terkait dengan hierarki ras yang menganggap orang kulit putih, pirang, bermata biru lebih unggul dari bangsa kulit lainnya dan ini berfungsi sebagai alat propaganda yang dahsyat dalam realitas historis yang telah terjadi. Namun, itu tidak faktual. Sampai hari ini, kata Arya syarat dengan segala macam konotasi negatif dan sebagian besar terjadi karena ideologi Nazi yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Arya. Salah kaprah dan propaganda Nazi telah merusak citra Aryan, menghilangkan ribuan manusia hanya dengan satu kata, rasisme. Kita telah masuk dan jatuh ke dalam jurang kehancuran akibat kebijakan politis suatu bangsa, sampai pada titik anggapan terhadap supremasi kulit putih adalah bangsa unggul. Kemudian secara liar menjadikan sikap menular bangsa lainnya untuk melabeling hierarki manusia berdasar warna kulit putih atau hitam. Ini berakibat memecah belah umat manusia. Lalu siapakah Aryan itu? Anggapan awal terhadap bangsa Arya yang terpublikasi saat ini adalah yang hidup di Iran dan Irak pada era prasejarah. Orang-orang ini bermigrasi ke India Utara sekitar 1500 SM. Penduduk asli Dravida India ini menyebut para pendatang baru adalah Arya. Pada akhir abad ke-19 awal ke-20, Arya disamakan dengan orang-orang Jerman atau Nordik dan sebelumnya ada anggapan Arya merujuk ke bahasa kuno yang penuturnya dianggap telah menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh anak benua India. Juga terpublikasi peradaban Sumeria berkembang di Teluk Persia, sekitar 4-3,000 SM dan peradaban di dataran Tanah Sinar adalah wilayah yang baru ada setelah 2000 SM yang kini disebut Babel. Sumber lain juga tersebar bahwa, menurut kepercayaan, Folkis, rakyat Arya telah menciptakan peradaban yang tinggi yang telah ada ribuan tahun lalu hancur oleh bencana alam pencairan es pada akhir zaman es terakhir atau permulaan zaman es, 12.000 tahun yang lalu dan dasar mitologi ini kurang kuat. Anggapan lainnya adalah bahwa tanah asli Arya adalah Thule, di ujung utara bumi daerah yang hangat. Mereka tinggal di gua-gua, cabang dari keturunan ras Arya ini adalah Proto-Indo-Eropa. Terpublikasi adalah orang-orang Iran yang menyebar, menjajah berbagai wilayah utara bumi pada masa setelah air bah, menyebarkan peradaban pertanian dan secara universal dikenali dengan simbol swastika. Simbol inilah yang dipakai ideologi Nazi untuk mengklaim dirinya sebagai bangsa Aryan. Salah kaprah dan propaganda Nazi ini yang telah merusak citra Aryan. Menghilangkan manusia hanya dengan dasar rasisme. Dikenali dengan memakai simbol swastika di masa Hitler. Kematian diktator Jerman, Adolf Hitler, yang diyakini tewas bunuh diri di sebuah bunker, pada tanggal 30 April tahun 1945 di Berlin, tetap masih dipertanyakan dan menjadi misteri. Di konferensi Potsdam tahun 1945, Stalin menyatakan bahwa mayat Hitler dan Eva Braun tidak ditemukan. Stalin menduga, dewa Nazi ini lolos dan melarikan diri ke Spanyol atau Amerika Latin. Terdapat pernyataan Stalin, bahwa yang tewas di dalam bunker di Jerman bukanlah Hitler asli dan tak berapa lama ada kabar yang mengatakan Hitler kabur menggunakan kapal selam ke sebuah pulau, tapi tidak ada yang tahu pulau apa dan di mana.
Dr. Poch masuk ke Indonesia dengan paspor Romano 2624/51 yang kemudian tercium oleh sekutu AS Uni Soviet, Inggris, Prancis, tertangkap CIC Counterintelligence Corps Dinas Amerika di Salzburg 5X integrasi, dan lolos. Eva Braun nama asli istrinya memakai nama samaran Gerda, anaknya Frank Spisakten 64 Gerda pindah ke AS, pada awalnya Dr. Poch tinggal di Dompu lalu pindah ke Bima, selanjutnya pindah ke Kabupaten Sumbawa Besar, kemudian bekerja menjadi dokter di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumbawa Besar. Dr. Sosrohusodo menceritakan pengalamannya bertemu dengan dokter tua asal Jerman. Poch adalah pimpinan sebuah rumah sakit terbesar di Pulau Sumbawa Besar. Tahun 1960, orang tua itu berusia 71 tahun, dia tidak punya lisensi untuk jadi dokter, bahkan dia sama sekali tak punya keahlian tentang kesehatan. Dokter tersebut tak bisa berjalan normal, ia selalu menyeret kaki kirinya ketika berjalan, tangan kiri itu selalu bergetar, dia juga punya kumis vertikal mirip Charlie Chaplin, dan kepalanya gundul. Kondisi ini diyakini mirip dengan gambaran biografi sang Führer. Dr. Sosro mengaku pernah memeriksa tangan kiri Poch yang selalu bergetar. Poch melamar Sulawesi, ia memeluk agama Islam pada tahun 1964, yang disaksikan oleh Ketua Kantor Agama di Sumbawa, dan mengganti namanya menjadi Abdul Qohar. Pada tahun 1965 menikah dengan Sulawesi, wanita Sunda asal Bandung yang mengembara ke Pulau Sumbawa. Mereka berdua menikah secara Islam. Poch meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dengan usia 74 tahun, seharusnya berusia 81 tahun di makam Ngagel Rejo. Pada batu nisan tertulis Dr. G. Poch, wafat tanggal 16 Januari tahun 1970, tidak ada keterangan waktu lahir maupun tempat lahir. Pada tanggal 19 November tahun 2013 Pusat Arkeologi Nasional, menemukan bangkai kapal selam Nazi Jerman tipe Unterseeboot atau U-boat. Penemu bangkai kapal adalah para penyelam lokal dari Karimun Jawa, juga ditemukan sejumlah perkakas Angkatan Laut Jerman. Abdul Qohar Poch adalah Adolf Hitler, sosok tokoh dunia yang bangga akan Arya. Di saat akhir hidupnya dia menemukan tanah ini di mana bangsa Arya berasal dan wafat di tanah ini, tanah Arya yang selama ini dicarinya di tanah Nusantara Indonesia. Dinasti Surya, Suarya, Searya, Sumatera, Amaterasu, Raja Sumatera. Ada yang menyebut Sri Sumatera Bu yang ditafsirkan sebagai Raja Sumatera Surya atau Matahari, dinasti Matahari dan dinasti Bulan yaitu yang ingin merebut kekuasaannya terekam dalam cerita Mahabharata. Di Kadatuan 13 Koto, 13 adalah gambaran jumlah sinar dari simbol matahari dengan pusat pemerintahan, Katangka, dengan simbol 4 persilangan terekam dalam simbol suastika di Bali dan kadang ditampilkan dengan penggambaran hewan kura-kura, waktu, buaya, banteng. Inilah yang dimaksud daerah, Matangkari oleh Gajah Mada dengan ucapan, "Aku akan kembali ke Matangkari, di Silkoto Kampar." Kata, Maodang. Medang plus Kari, Makawi, Makawi, Sang Hyang Datu Godang Makawi tersingkat Medang, pendahulunya Mataram kuno. Datu Madangkawi. Inilah yang memimpin pelabuhan, Barus pra-Islam sebagai pintu masuk untuk setiap kapal yang akan masuk dan keluar dari Sefarnat Vipa. Nama Barus berasal dari bahan getah kayu kamper yang membeku saat ini bernama parmalin. Suligi, Suliki adalah nama orang panggilan untuk Datu Luweh Talingo, Olu Songsang di Sabayu keturunannya bersuku Patapang. Tantanadu tanah yang bertahan adu, gerbang utara kota suci yang hulunya sebagai tempat awal bergerak berlayar, daerah yang terkenal kesaktiannya karena di sini tempat pembelajaran tantra para Arya yaitu saat tangannya menyentuh tubuh lawan akan berubah menjadi hijau dan lemas musuhnya. Di Sumatera Barat di Bukit Panyambungan. Kata, Panyambungan, ini adalah literasi kata Kadatuan sebelum Islam, yaitu kata yang menunjukkan lokasi atau tempat itu sebagai tempat atau bukit yang menyambungkan alam di bumi dengan alam bukan di bumi, tempat titik awalnya menuju ke alam itu. Saat keadaan bencana gempa di keluarga Kadatuan tersisa hanya 9 orang penasehat yang beriman setelah Abdullah Atur, utusan Sulaiman menyampaikan kebenaran, para malim itu disebut Malim Datu Mona Sambilan, yaitu para Dharma, yang 9, yaitu 1. Malim Bongsu, di 13 Koto Kampar. 2. Malim Tintin, di 13 Koto Kampar. 3. Malim Bu, di Simarlombu. 4. Malim Deman, di Pekantuo. 5. Malim Putih, di Setuju.
6. Malim Putri, di Pariangan. 7. Malim Sidi, di Batang Kapur. 8. Malim Bandaro, di Maek Tengah. 9. Malim Putri, di Indropuro tepatnya dahulu dan area kini berada Taman Nasional yang mendapat serangan dari arah utaranya ke Solok oleh pengkhianat bekas bala tentara Kola Mandala yang ganas bernama, Sangkarak. Kadatuan pra-Islam di antara wilayahnya yaitu, Bukit Ombun, Bangkinang, Kayuti, Tangkinang, Kuok Kuok, Parit Nan Tinggi, kini disebut, Gunung Malilo, dan masih banyak lagi. Nagori Tanjung kini disebut Desa Tanjung dengan tokoh awal pendirinya yaitu dengan sebutan, Datu Godang. Orang-orang tua di daerah ini ada yang menyebut namanya sebagai, Datu Jomananti. Pusat puja ada di dalam kota suci, area luas yang padat ini disebut pada masanya oleh mereka yang datang dari berbagai penjuru dengan literasi teks kata tertulis adalah, Vanua Katua, huruf U, dan A. Yang tergabung dibaca menjadi huruf W. Menjadi, Vanua Katua kemudian berubah menjadi, Minanga Katua pada era penjajahan. Sebenarnya kadatuan di masa pra-Islam disebut dengan, Mong Takui. Literasi kata MUOTAKUI adalah tersebut setelah masa Islam, kata ini dari kepanjangan. M sama dengan mula-mula awal tanah pun. U sama dengan ulu, diulukan. O sama dengan oto. T sama dengan tata, ditata. A sama dengan atur. K sama dengan kuasa, kekuasaan pemerintahan. U sama dengan ulayat, wilayah yang diatur adat. I sama dengan indra dunia, Indo dunia. Di pedalaman suku, Sakai, atau suku Talang Mama, masih menyebut kadatuan dengan, Muotakui, adalah asal-muasalnya nenek moyang mereka, para leluhur pendulu nenek moyang di kadatuan disebut dengan, Ni Ando Putih Maipat. Saat kadatuan dengan kota suci dan pusat pujanya mengalami penyerangan oleh Kola Mandala dipimpin Kola Dewa menyerang daerah Gasip, Siak dan keluarga Trah kadatuan kakak dari Putih Indah Jelito ini diselamatkan ke Sebayang, Selan, Siginggi oleh Datu Sati kini berbentuk kesultanan. Masyarakatnya yang tinggal inilah sebenarnya suku yang tersebut bernama awal, Manda Ilang. Mandala atau bentuk pemerintahan dari masyarakatnya yang hilang pimpinan atau pucuk adatnya karena ditinggal, Manda Ilang, berubah menjadi, Manda Liong. Terbaca dan terucap kadang menjadi Manda Iliong, Manda Iliang, Manda Iling. Piliang, atau pilihan Hyang di masa pra-Islam adalah para cerdik pandai Candikyo, Candika pada masa itu menyebut dengan, Mak Lancau, Mamak yang lancar berpikir bijak dan cakap dalam berbuat. Penyebutan pra-Islam di sini adalah era masa peradaban maju yang ada pada wilayah Kadatuan, di Sefarnat Vipa, untuk lebih tepatnya di masa sebelum tahun 78 Masehi, karena tahun ini telah disalah tafsirkan sebagai penghitungan awal tahun, Saka, di prasasti. Hingga hilang, dihilangkan sejarah kita sebelum tahun itu. Kaum Cakya Caka, Saka, adalah leluhur bangsa Nusantara peradaban maju ini berpusat di Sefarnat Vipa. Saka dalam dialek lokal disebut, Soko, dalam tatanan adat ada Soko, Pisoko, Limbago terekam pada kata, Mahe Cakya. Tergambar di Fuana Caka Palakini terpublikasi menjadi Borobudur, pusat peradaban ini di kemudian hari terpublikasi dengan, Srivijaya, dengan tokoh nama utama Wangsa, Shailendra. Pusat pemerintahan, Kadatuan ada di Bukit Katangka. Area kota suci dengan pusat pujanya adalah, situs Muara Takus di masa Islam masyarakat menyebut Muotakui, di era pra-Islam terdahulu disebut Mongtakui. Dengan area yang dibatasi oleh tanggul tanah setinggi 1,5 meter dilengkapi beberapa pintu gerbang utama dan khusus yang berada di tepi sungai Kampar sebagai dermaganya. Area inilah yang menjadi perhatian dunia di masa sebelum 78 Masehi, termasuk Kerajaan Asoka India yang di kemudian hari pada tahun 1025 M. Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini bertepatan dengan perjalanan pulang cendekiawan yang tengah belajar. Atisa Diphamkara Sercnana dari Sumatera ke India dan Tibet, area kota suci dengan pusat puja, Mongtakui, sudah ada sejak tahun 45.800 SM. Inilah pusatnya pemraksa pembuatan situs-situs lainnya di Nusantara. Pada masa tahun 1600 SM kawasan ini disebut Ona Pariet, Ona Sijangkang. Pusat pemerintahannya di Bukit Katangka, nyaris terendam oleh PLTA, nama ini masih terekam pada wilayah di sekitarnya dengan nama Koto, yang memakai angka
Di masa terdahulu hanya ada satu situs di area sakral pusat puja di area kota suci yang kini disebut Candi Tuo. Di masa lalu tidak berbentuk seperti saat ini, menyerupai bentuk piramida. Ini adalah bagian ujungnya saja yang terlihat di muka tanah dari bentuk bangunan bertingkat menyerupai tingkatan Borobudur. Bentuk yang ada terlihat sekarang adalah bentuk setelah 5 kali penambahan bata merah dari 5 generasi yang merawatnya. Candi Tuo tidak berbentuk seperti saat ini tapi ketinggiannya sama, dilapisi bata merah pertama kali pada tahun 1300 SM di masa Savarnakerta atau paman dari Savarnatvipa. Candi Tuo pada tahun 900 sampai 800 SM di masa Sang Hyang Datuok Savarna, dilapisi bata merah kedua. Candi Tuo, di masa Suvarnatvipa Dharmakirti, 610 SM 520 SM dengan ketinggian tetap bagian atas atau kepala stupa saja yang diselimuti bata merah. Candi Tuo tahun 520 SM di akhir era Dharmakirti, dilakukan pelapisan bata merah ketiga. Candi Tuo tahun 458 M, dilakukan pelapisan bata merah keempat di era nama, Srivijaya, disebut-sebut dan dikenal oleh pihak luar Kadatuan dan dunia. Candi Tuo tahun 640 M, dilakukan pelapisan bata merah kelima. Pembalutan ini dari podium lantai 2 sampai dengan 14 meter ke dalam tanah. Pada tahun 1025 M, Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini, membantai 17 utusan para Datuok, membakar dan menimbun jenazah di atas pelatar berlantai bata merah. Candi Tuo kini masih terlihat berupa gundukan tanah, kini disalah tafsirkan sebagai tempat kremasi. Pemugaran Candi Tuo tahun 1984 Masehi, berhasil mempertahankan keaslian bata merah. 40% dominan ada di bagian sudut bawah dengan ciri ditumbuhi lumut. Mahligai Stupa, dibangun tahun 1300 SM, bangunan stupa ini pernah hancur dan dibangun kembali abad 13 Masehi, Jw. Ijzerman tahun 1889 sampai tahun 1893, melakukan penelitian juga perubahan. Dipugar dan digali hingga kedalaman 30 meter pada tahun-tahun 1939 sampai 78 dan pemugaran kembali pada tahun-tahun 1978 sampai 84 dengan hasil tambah kurang hingga terjadi hilangnya artefak batu berbentuk singa. Berpindahnya batu bergambar tapak kaki yang seharusnya berada di bawah, kini ada di atas menara, stupa yang tinggi. Tertutupnya lubang di atas stupa, menara keadaan asli tembus pandang dari 4 arah mata angin. Tertutupnya pintu, jendela yang seharusnya ada di bagian podium penunjang stupa, mudah terlihat dari tanda penambahan batu bata baru, yang tidak diselesaikan sempurna. Penutupan sudut podium, mandala di tingkat pertama, hilang satu sudut, batu bata baru terlihat tidak ditumbuhi lumut. Penambahan tiang beton bulat di bagian dalam menara sebagai pemegang struktur utama stupa. Info didapat dari saksi pekerja yang masih hidup. Hilangnya kertas emas bertuliskan, mantra, di setiap lapisan lingkaran bata merah menara stupa. Penggunaan bata asli awal hanya berhasil dipertahankan 6% saja, terlihat jelas di menara di setiap lingkaran bata merah penutupnya. Mahligai Stupa, dengan pelatar lantai bata merah kini tertutup saat dibangunnya Candi Palangka, dan sebagian tertutup oleh pembuatan jalan paving block saat ini. Candi Bungsu, dibangun pada abad ke-10 tahun kedua sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa, Cudamani Tiwarman, dan Candi Bungsu, saat tahun-tahun 1984 sampai 86 dalam keadaan hancur. Lalu dipugar kembali dengan bahan bata merah yang diambil dari daerah Pongkai. Abad 12 M terjadi penyelamatan 2 keluarga karena serangan Chola, satu ditempatkan di Patapahan, di haluan Sungai Tapung, yang kedua diberi wilayah di Pariangan asal keturunannya dari Datua Mangguang. Suami dari Putih Indo Jelito. Kemudian pada abad 13 M di masa Kadatuan dipimpin Sang Hyang Datu Pamuncak Savarna, 2 keluarga ini diselamatkan lagi, yang satu induk diantar oleh Malim Bongsu, dan Panglimo Campo, diberi wilayah di Pagaruyung. Dalam cerita lisan yang tersimpan di masyarakat Kampar diingat dengan Uda dan Uni diantar ke bukit
Lokasi dekat atau di bawah Bukit Simarlombu, Bukit Malimbu sekitar perbatasan Sumut, Sumbar, Riau tersebut seorang tokoh pada masanya yaitu, Datuk Kecik dan Datuk Godang, dengan bangunan candinya bernama, Hyang Balai Mabau, berpelatar lokasi di dekat area hukum Pancung, masyarakat sekitar menyebut dengan Pancuran Darah. Di dekat area Mahkamah Hukum terdapat situs bata merah, situs ini diekskavasi diambil lempeng plat tembaga di antara lapisan batanya, juga bata merah ini diambil untuk memperbaiki situs utama. Datu, Garuda, terekam di dalam nama Goa di Aliantan. Goa Garuda berasal dari nama master, Dharmik original bernama Sang Hyang Datu Garudo membawa ajaran ini sampai ke Papua hingga kini terdapat suku, Damar, dibuktikan dengan ditemukannya situs Pat tahun 2016 berupa sumur dan pelatar berbahan batu bata merah sebaran artefak seluas 3 hektar. Sebagai garis pengemban pemerintahan di pusat kadatuan dipimpin oleh pucuk pemimpin disebut dengan Datu, yang bergelar Niniok Datuok Rajo Du Balai. Penamaan seorang datu berbeda di setiap wilayah yang menandakan daerah tersebut pusat atau bagian dari kadatuan yaitu pada kata Datu, dan Du atau Di, pada kata setelahnya, Balai. Yang menandakan kata itu adalah Vanua, Fatsal kerajaan. Datua istilah di Sumbar. Datuk istilah di pesisir dan kepulauan. Datu, istilah di kadatuan pusat pra-Islam, setelah Islam disebut Datuok. Penyebutan itu masih ada hingga kini misalnya. Datuk di Balai, di daerah Sialang, Duren Tinggi Kapur 9. Datuk di Balai, di daerah Rokan, generasinya saat ini berada di sekitar Sungai Tonang di Bangkinang. Datuk Rajo di Balai, di daerah Suruoso, Batu Sangkar. Niniok Datuok Rajo du Balai, di 13 Koto Kampar. Penyebutan, Datuk mulai dari Bagan sampai dengan Kuala Tungkal. Datuk Pesisir. Datuk Tanah Datar. Datuk Rajo di Balai berkuasa di Suruaso Pariangan, Merapi. Datuk di Balai di daerah Kapur 9. Datuk Naro di Negeri Tanjung. Datuk Sati di Gunung Malilo. Datuk Bandaro di Desa Tanjung. Datuk Lubuk di Limbonang. Datuk Kampar, sebutan tetua kadatuan yang berada di luar Kampar. Datuok du Balai di 13 Koto Kampar. Pucuk pimpinan yang disebut Niniok ini dipilih atas mufakat para datu, diambil berdasar garis keturunan ibu yang jatuh pada kemenakan. Maksudnya untuk menjadi seorang pimpinan pucuk di pusat kadatuan, jika seorang Niniok Datuok ingin mencari pengganti setelah dirinya, maka akan dijatuhkan pada suami anak perempuannya berdasar pada kemufakatan persukuan yang diwakili oleh para datunya dengan beberapa kriteria. 1. Cerdik dan pandai. 2. Bijaksana. 3. Godang. 4. Bosau. 5. Batuah. 6. Bergaris keturunan jelas dari ibu. Air jernih kasiok putih, dan ayah yang jelas. Cerita rakyat di Kampar ada sebutan, Datuok nan Batigo. 1. Datuok Gajo du Balai Kampar 13 Koto. 2. Datuok Sati, di Gunung Malilo. 3. Datuok Bandaro, di Desa Tanjung. Datuok Naro, ada abad 13 M. Catatan, Datuk Lubuk, dari Andiang, Limbonang, Andiang Kotonan Luweh, Niniok nan Bo Ampek adalah terlahir dari putri bungsu, Lindung Bulan, dilanjutkan satu generasi baru setelahnya, Niniok nan Bo Ampek. 4 sudut Nagori, 4 warna, adalah mewakili 4 suku utama. 1. Domo. 2. Piliang. 3. Patapang. 4. Bodi. 5. Malayu. 4 suku utama hingga kini terpecah menjadi 78 suku. Domo, terserap dari literasi kata utama, Dharma, Dhamma Pasema, Baseba, Pagar Alam Palembang sebutan untuk orang tertuanya, Datuk Munyang, dalam kadatuan ada suku, Malayu. Masa hancurnya peradaban awal ini dimungkinkan adalah bangsa, Malay, Malayu, era setelahnya adalah kerajaan, Minangkabau, Minangkabau Kadatuan. Persukuan di atas tidak ada pada masa pra-Islam. Penyebutan Domo saat itu adalah penyebutan untuk para Arya Rsi, Brahman. Sebutan Patopang adalah para penopang Domo. Piliang adalah yang melindungi Domo, para pilihan Hyang, membentengi Domo. Sedang Malayu adalah para penasehat. Sebutan ini ada setelah Islam abad 7 M. Sebutan sebelum Islam disebut Malim adalah penasehat. Mereka berpencar di beberapa daerah yang disebut para Malim.
Pada abad 10 tahun ke-5, Sang Hyang Datu Cumarwadewa, Culawarman membangun candi bungsu untuk neneknya di atas pelatar Candi Mahligai Stupa selesai tahun ke-6, Kadatuan pada masa perang abad 11 tahun ke-54 dikuasai Kola Mandala yang dipimpin Kola Dewa. Suku Domo saat ini baru terdeteksi ada 20 diantaranya 3 yang baru tertulis yang baru dapat diketahui. 1. Domo Godang. 2. Domo Panjang. 3. Domo Caniago. Abad 8 tahun ke-25 saat Raja Indra Putra sudah berbentuk kesultanan dihancurkan dari luar oleh Portugis dan dari dalam oleh Inggris, rajanya diselamatkan ke-13 Koto Kampar. Keluarga inti kesultanan diselamatkan ke Pulau Penyengat menjadi Kesultanan Riau. Asal kata dari riuh, suasana keriuhan, hiruk pikuk. Ada keluarga yang ke Kalimantan membangun kesultanan di Kalimantan.